Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Puspita, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, akan mereview buku yang berjudul Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab bagi Penutur Asing, karya Bapak Dr. Deddy Wahyudin MAG. Nah, bukunya seperti ini ya. Yang pertama judulnya. Judulnya yaitu Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab bagi Penutur Asing. Kemudian di atasnya terdapat nama pengarangnya yaitu Bapak Dr. Deddy Wahyudin MAG. Buku ini merupakan buku dengan kategori buku pembelajaran dengan ukuran sekitar 15 kali 25 cm. Kemudian jumlah halamannya yaitu 197 halaman. Buku ini diterbitkan pada tahun 2016. Buku Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab bagi Penutur Asing karya Bapak Dr. Deddy Wahyudin MAG ini merupakan buku yang diharapkan mampu mewujudkan penguasaan metodologi pembelajaran dan kepiawaian guru dalam menerapkan berbagai metode yang tepat hingga dapat mencapai kesuksesan dalam proses pembelajaran. Jadi, buku ini mengedukasi para guru atau calon guru tentang metodologi pembelajaran bahasa Arab yang berpedoman pada landasan-landasan dan aturan-aturan yang jelas. Mengingat bahwa mengajar itu bukanlah kegiatan yang sembarangan atau mana suka, melainkan harus berpedoman pada pedoman-pedoman, landasan-landasan, dan aturan-aturan yang jelas tersebut. Dalam sejarah perkembangan pendidikan pun sangat terlihat jelas ya bahwa dari waktu ke waktu selalu ada upaya yang berkesinambungan untuk menghasilkan metode mengajar yang lebih baik lagi. Upaya tersebut dilakukan berdasar pada anggapan bahwa metode merupakan salah satu rukun penting dalam proses pembelajaran. Jika dideskripsikan, maka kegiatan pembelajaran itu tidak hanya melibatkan guru, siswa, dan materi saja, tetapi melibatkan metode juga. Guru bertugas menyampaikan pelajaran, kemudian siswa menerima materi pelajaran, sementara materi merupakan seperangkat bahan ajar yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Agar guru mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien, maka penguasaan metode pembelajaran menjadi rukun wajib bagi seorang guru dalam menyampaikan materi pelajaran tersebut. Buku setebal 197 halaman ini sangat direkomendasikan ya untuk dibaca. Pada buku ini, penulis memaparkan secara lengkap mengenai metodologi pembelajaran bahasa Arab bagi penutur asing, yang diantaranya meliputi pendekatan dan teori pembelajaran bahasa, berbagai macam metode pengajaran bahasa asing berdasarkan teori unit, seperti ada metode qawaid, metode terjemah, metode qawaid wa terjemah, metode langsung, metode fonetik, metode psikologis, metode eklektik, dan lain-lain. Kemudian, terdapat pula Methods of Spirited Seventies yang terdiri dari metode CLL, Total Physical Response atau TPR, Natural Approach, metode Silent Way, dan metode Suggestopedia. Selain itu, terdapat pula bab mengenai menyimak dan teknik mengajarkannya. Metode pengajaran takbir syafawi dan takbir kitabi, kemudian fase membaca dan metode pengajarannya, metode dan teknik-teknik pembelajaran mufradat, serta tahapan pengajaran kaidah bahasa Arab bagi peserta didik di madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Di antara kelebihan buku ini, yaitu pada pendahuluan buku dijelaskan mengenai ciri-ciri metode yang baik, sehingga kita dapat mengetahui dan memilah berbagai metode pembelajaran dengan baik. Kemudian, langkah-langkah pembelajaran yang hendak dilaksanakan sudah dijelaskan secara rinci. Misalnya ya, terdapat pada halaman 137 yang di dalamnya dijelaskan mengenai fase membaca dan metode pembelajarannya. Nah, di sini dijelaskan bahwa terdapat fase-fase dalam membaca yang diawali pada kelompok pemula,
Kelompok pemula ini terdiri dari anak-anak yang usianya sekitar 6-7 tahun. Ya, 6-7 tahun. Terdapat pula beberapa metode pembelajaran dalam membaca tersebut bagi kelompok pemula, di antaranya yaitu terdapat metode tarkibiyah, kemudian metode abjadiyah, metode sautiyah, dan metode tahliliyah. Ada metode tahliliyah. Kemudian selain itu, tentunya terdapat pula beragam metode pembelajaran untuk berbagai aspek pembelajaran bahasa Arab yang dapat memperluas pengetahuan kita untuk dipraktekkan pada kegiatan mengajar secara langsung di lapangan. Kemudian di setiap kelebihan sudah wajar ya jika terdapat kekurangan pula. Tapi hanya terdapat sedikit kekurangan yaitu perihal identitas buku yang belum tercantum secara jelas, seperti nama penerbit, tahun terbit, cetakan keberapa, ISBN, dan yang lainnya tidak tercantum pada halaman awal buku. Tapi untuk tahun terbit dapat dilihat ya ada di kata pengantar. Di sini penulis menyebutkan ada gitu ya, Bandung 30 November 2016 yang menunjukkan bahwa buku ini diterbitkan pada tahun 2016, tetapi di awal gitu ya identitas bukunya belum tercantum secara jelas. Nah, setelah mengetahui identitas buku, kemudian sekilas mengenai buku ini, kelebihan serta kekurangannya, kita ketahui ya bahwa buku ini direkomendasikan lah ya untuk dibaca. Karena apa? Karena buku ini membantu untuk dapat memahami metodologi pembelajaran bahasa Arab, khususnya untuk mengajar peserta didik di negara Indonesia ini yang merupakan penutur asing bahasa Arab. Sesuai dengan judulnya ya, yaitu metodologi pembelajaran bahasa Arab bagi penutur asing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.